Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Piaweli, NIM 3218171. Saya dari lokal EI 5E. Di sini saya akan membahas apa itu yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Sebelum masuk ke dalam permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari permintaan tenaga kerja. Pengertian permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan dipekerjakan oleh para pengusaha. Permintaan tenaga kerja dalam ekonomi adalah jumlah maksimum suatu barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen atau pembeli untuk memperoleh barang yang akan dibeli pada setiap harga dalam waktu tertentu. Setelah itu, kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan seperti apa kurvanya. Dalam permintaan tenaga jangka pendek, pasar input tenaga kerja dalam jangka pendek, pasar input tenaga kerjanya itu bersifat sempurna dan tidak sempurna. Ada yang bersifat sempurna dan ada tidak sempurna. Dan pasar tenaga kerja persaingan sempurna ini mempunyai karakteristik beberapa perusahaan yang meminta tenaga kerja serta banyak tenaga kerja yang menawarkan diri dalam pasar tenaga kerja. Dalam setiap perusahaan itu menerima tingkat upah menjadi tingkat upah perusahaan yang disebut juga dengan wage taker. Di mana di sini disebut dengan wage taker. Sedangkan monopsonis sebagai wage taker memiliki kekuatan dalam menentukan sendiri tingkat upah bagi tenaga kerja. Pada dasarnya, monopsonis ini hanya terdapat satu perusahaan yang meminta tenaga kerja, sedangkan jumlah tenaga kerja yang menawarkan diri untuk bekerja itu sangat banyak. Dalam jangka pendek terdapat dua buah variabel. Yang pertama ada variabel tetap dan yang kedua ada variabel berubah. Dalam jangka pendek ini, di sini kita bisa menggambarkan kurva dari permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Yang mana permintaan tenaga kerja pada dasarnya barang dan input yang memiliki struktur pasar persaingan sempurna akan mencapai tingkat optimal pada saat MRPL sama dengan MCL. Sedangkan P dikali MPL sama dengan W, MPL sama dengan W dibagi P. Persamaan dari MPL ini sama dengan W dibagi P, di mana di sini akan menentukan permintaan tenaga kerja, di mana di sini akan menentukan permintaan dari tenaga kerja atau sama dengan L. Pada pasar barang dan input yang telah memiliki struktur pasar persaingan sempurna, maka jumlah tenaga kerja yang optimal akan terjadi pada saat jumlah tenaga kerja yang maksimal itu terjadi pada saat MPL sama dengan W dibagi P atau sama juga dengan MRPL sama dengan W. MRPL yaitu pendapatan marginal yang berhubungan dengan unit tambahan tenaga kerja atau produk pendapatan marginal tenaga kerja. Sedangkan MR di sini merupakan pendapatan marginal yang berhubungan
pendapatan marginal yang berhubungan dengan penjualan unit tambahan output sedangkan MP di sini adalah produk marginal yang berhubungan dengan unit tambahan tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membahas, di sini kita bisa membuat kurva dari permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek, yaitu produksi marginal permintaan atau disebut juga dengan marginal product of labor. Di sini kita bisa membuat kurvanya seperti ini. Ini kita buat Q, yang ini L, dan yang ini di sini kita namakan dengan MPL. Setelah itu kita buat kurva satu lagi. Sini sama dengan di sini kita beri nama P, di sini Q, sini T. Kurva ini kita kalikan dengan yang ini, dikalikan. Yang ini kita kalikan dengan kurva yang ini. Nanti akan didapatkan kurva MPL. Di sini kita buat L, di sini MRPL, yang mana di sini ada W2 dan di sini ada W1. Sini juga kita buat L1 dan ini L0, dimana pada saat W-nya 2, kita buat ini ke sini, kita beri dulu bentuk kurvanya melengkung. Di sini kita buat MRPL sama dengan LD, yang mana kurva produk marginal dari tenaga kerja MPL, MRPL, MPL di sini, yang di sini, yang menggambarkan bahwa tambahan output satu tambahan tenaga kerja, satu output satu tambahan tenaga kerja. Jika kurva permintaan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, besar kecil outputnya itu tidak dapat mempengaruhi harga pasar karena efek samping dari price taker, yaitu kurva permintaan yang horizontal. Hasil perkalian dari ini ke sini, hasil perkalian dari kurva MPL ke sini,
perkaliannya ke sini, antara kurva produksi marginal dengan permintaan tenaga kerja, perusahaan akan menghasilkan kurva MRPL, seperti ini. Jumlah tenaga kerja yang optimal itu pada saat L0 terpotongan, yaitu L0 ini perpotongan dari W0 ini W0 bukan W2, W0 dari W0 dengan MRPL sini ke sini. Pada tingkat upah sebesar W1, maka tenaga kerja yang diminta sebanyak L1. Yang telah berpotong dengan W dan MRPL. Di sini mereka berpotongan. Maka kurva dari permintaan tenaga kerja oleh perusahaan yang bersaing pada pasar persaingan sempurna, yaitu LD ini, baik output maupun input, adalah kurva MRPL. Adalah kurva dari MRPL ini. Ini kita dapatkan dari hasil perkalian antara kurva yang ini, kurva pertama dengan kurva kedua. Maka nanti kita akan mendapatkan MRPL-nya seperti ini. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.